Oke, kita mulai. Halo semuanya. Yeay. Halo. Let's we open this apa nih? With Udah basmalah. Bismillah. perkenalan, Yes. introduction. Bismillah. Introduction. With bismillah. Jadi emang Terus? ini belum ada briefing, belum ada apa-apa, jadi maklum aja kalau misalkan nggak bagus openingnya. Apa Ya itu dong pertama? di rename dulu dong yang punya orang, Oh apa iya. punya orang banget. Ayolah, stop dulu kayak nih. Nggak usah lah, nggak apa-apa nanggung. Oke, pertama mau ngucapin makasih dulu nih buat kita semua. Buat aku juga makan. Buat kita semua karena mau join bareng di Zoom kali ini. Yang tujuannya sebenarnya buat update diri kita bertiga. Terus ada peribahasa bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi yang pertama kenalan oleh Kang Fatrul. Yeay. Mana ada. Silakan Tak Kang kenal maka Fatrul. ta'aruf. Iya, tak kenal maka Jadi ta'aruf. saya punya sendiri. Oke. Namanya Kang? punya sendiri. Tuh, kan kamu diganti aku. Masih punya sendiri. Ayo Kang, dimulai. Pertama kenalannya dari Kang Fatrul, dipersilakan waktunya. Dari safety dulu lah yang ini. Tuh Yang kan paling kiri. lempar-lemparan. Dari yang beda Lama-lama sendiri. kita nggak jadi kenalan nih. Iya ya. Waktu Yaudah Kang Fatih cepet. Nggak bisa, aku nggak bisa introduction. Nggak bisa introduce ourselves. Please introduce yourself, Kang Fatrul. Because my profile is tertutup. Privasi Profil gitu. aku dirahasiain. Iya makanya pakai CV. Kalau pakai CV nanti ngomongin yang ada di CV. Ih, kamu ada shipping nggak? Ada. Ya udah dulu. Aku siapin. Nggak mau Kang. Sok mana shippingnya sini aku yang present. Siapa? Si Pidina. Ini kayak waktunya bentar lagi habis nih. Ya udah deh, aku duluan. Tapi aku nggak jelas tahu sebenarnya. Apa? Jelas kok. Kapan nggak jelas? Oke, so iya sih. Mana ya? Di mana ya? Di HP. Oh ini dia. Jeng jeng. That's my CV. Aku nggak tahu hilang CV-nya. Di HP malas Ya, mindahin. dong. Enggak ya. Easy. Okay, that's my CV and the photo is me. Yeay. Masih kurus waktu itu. Hello guys. Hello kalian bertiga. Ya. Betulnya ini aku mau habis ternyata. Baterai. Ya ampun. Mana sih? Dah. So that's my CV. My full name is Dina Marial Makfiroh. You can see over there. And the photo realized that I have graduated from IPB University. That's the logo. And next, what ya? My hobby is sport and traveling, but I realize, no, I rarely do my hobby. Sportnya apa, Din? Sportnya, kok udah tanya jawab sih? Dulu suka basket. Oh, nanti ya tanya jawab. Ya nggak apa-apa, sekarang aja. Dulu suka basket, tapi kayaknya tidak diakui gitu, jadi waktu SMA beralih ke silat dan selama kuliah malas olahraga.
Tapi it's my hobby, but I rarely. Gak apa-apa lah ya. Traveling Terus kemana? sebenarnya ini biar nyambung aja sih, sport and traveling gitu. I really like traveling, but nggak tahu traveling kemana. Tapi I really like that. Terus, oh ya, selama di kampus itu aktif di organisasi, di beberapa organisasi. Sebenarnya nggak seaktif Septi ya. Nanti kalau kita dengar cerita Septi, nggak seaktif Septi. Waktu di kampus pernah ikut kegiatan, di sini nggak dicantumin, Birena. Birena adalah organisasi yang merubah saya. Karena saya harus mengajar anak kecil dan malu kalau misalkan diri saya yang lalu tidak dirubah. Dan itu merubah saya. Terus di tahun kedua, dan FYI di tahun pertama itu daftar BEM PPKU dan nggak diterima. BPKU apaan? BEM, jadi kalau misalkan di IPB itu ada tingkat persiapan bersama di tahun awal kita masuk ke IPB. TPB ya? Nah, iya TPB, dan di situ ada BEM yang menaunginya. Terus daftar dan nggak diterima. Ya, memang basicnya belum punya pengalaman organisasi apa-apa sih. Sebelumnya di SMA aktif hanya silat gitu. Terus organisasi nothing gitu. Terus di tahun kedua gabung di sesi sebagai staff ini nih PDB, Partnership and Business Department. Wih. Terus dan masih lanjut Birenanya. Terus di tahun ketiga itu, nah ini nih momen saat gabung ke Fosai Nasional. Di tahun ketiga rela melepaskan Birena karena menurut saya kayak tanggung jawab di Fosai Nasional nggak bisa kalau dikerjain di sesi, ikut sesi juga, Fosai Nasional juga, Birena juga gitu. Jadi harus melepas salah satu, terus Birena. Sedih banget sih sebenarnya. Gak apa-apa. Terus, satu. iya bener ya. Terus di tahun ketiga ini berarti organisasinya itu sesi sama Fosai. Dan di tahun keempat ikutnya Fosai Nasional aja. Just it mungkin. Ada experience-nya, ini pernah juara 3 di Fosai. Ini tuh CV dibuat untuk ngelamar ya, jadi yang dimasukin yang bagus-bagus aja. Pernah juara 3 di Fosai menulis waktu Kamnas Fosai 2018-2019, terus pernah juara 2 di Business Appraisal dari at Week of Shared Economic yang di UIN waktu Terminal Fosai Jabodetabek. Mungkin itu aja sih. Kalau skill mungkin office semua orang punya ya. Kita bertiga mungkin sama-sama punya skill office. Terus econometrics ini didapetin waktu college di IPB. Terus manajemen method yang Sharp Trainer and Jensen ini didapetin waktu ngerjain skripsi. Karena skripsinya tentang reksadana. Gitu. Mungkin just it. Keren. Mami. Luar biasa. Thank you. Sebenarnya biasa aja sih. Sekarang di mana, Din? Oh iya. Aktivitas. Kesibukannya sedang apa? Now I'm an employee in NGO. The NGO's name is Masyarakat Ekonomi Syariah. You must know. You have to know. In English, please, miss in English. Masyarakat Ekonomi Syariah, Economic Community. Society ya? Community apa society? Ya pokoknya namanya MES. Gitu. MES. Iya, kalian. Dina gaulnya sama Pak Wimbo. Kayaknya nggak kenal sama orang Pak Wimbo. mulu kayaknya Dina. Amin aja deh, padahal enggak sih. Next. Udah. Septi. Selang-seling lah, jangan cewek-cewek gitu kan. Fatur kan cowok sendiri. Wah. Yaudah aku juga ini ya. Gimana sih caranya ini? Share screen. Dia CV-ku di WA-mu. Oh iya. Host disable participant share screen. Dinyalain dulu dong, host. Oh iya, nggak bisa ya?
share screen-nya. Atau nggak aku kirimin ke Dina. Udah. Bisa, Din. Udah. Cobain Biar ada acuan aja. Coba lagi. Aduh, Bisa. HP-nya. Bisa, Kang. Ini emang Bisa tanda ada nggak? Masuk Pada nggak? bagus-bagus banget. Masuk. Wah, ini dibikinin teman. Kalau Sampai mau ini, keyboard biasa. jadi ini buat acuan aja biar aku susah kalau ngenalin diri. Jadi ini ya namanya Muhammad Fatrul Kudus, ini nomor teleponnya. Terus ini emailnya. Ini kelaminnya laki-laki ya, masih laki-laki. Ya, Kang, Terus iya. ininya 9 Februari 97. Beda Jadi berapa hari sih hampir sama dia? Dina 98. Ih, running out of time, we've removed that Enggak, unlimited tahu. time limit on your group meeting. Udah unlimited. Bisa Ya kapan gitu aja. dan limited. Cobain aja ya. Dan Ini 9 Februari 97, hobinya membaca dan berenang. Biar ada sportnya juga. Oh ya. Sama-sama sport dan traveling, cuma travelingnya nggak disebutin aku. Travelingnya gitu di ya. alam Bawah imajinasi dengan membaca sih. Itu terus ini Wah, banyak banget Kang Fatrul. organisasi. Parah. Yang biasa ini buat ini kan buat ngelamar dari SMA dicoba dimasukin biar siapa tahu ada berkesinambungan. Jadi waktu itu pas SMA ikutan kamus. Kalau ini mah rohisnya lah. Waktu itu pas kepengurusan awal anggotanya cuma 8 laki-laki semua. Terus ini masuk ke catur. Eskul catur, eskul karya ilmiah remaja bikin roket air. Terus masuk ke kampus disuruh ngurusin rumah tangga orang. Badan urusan rumah tangga di DPM Itu apa, Kang? 5 tapi. Jadi ngurusin kayak penjadwalan, ngurusin baju, ngurusin kayak gitu sih. Cuma di DPM-nya, di Dewan Perwakilan Mahasiswa tuh kan kita Republik ada DPM-nya lah. Nah ini awal karir di mana? Kasih jadi staf HRD. Ya. Staf HRD ngurusin orang juga sama. Jadi ini udah ngurusin rumah tangga, ngurusin orang, ngurusin rumah tangga orang. Suka ikut campur ya orangnya. Terus ini masuk 2 tahun berikutnya ke himpunan, jadi wakil ketua himpunan. Di skimiknya dilanjutin jadi litbangnya. Terus masuk juga tawarin jadi staf kaderisasi organisasi di Posjab. Posjab. Nah 2018 ini balik lagi ke DPM lagi sama urusan rumah tangga juga sama balik lagi. Terus jadi naik karena waktu itu biasanya yang jadi dewan komisaris kalau di posnya jadi MPF-nya lah ya. Biasanya para ketuanya, cuma waktu itu ketuanya tuh nggak lanjut. Jadi turun ke stafnya, aku suruh gantiin di UKM. Nah ini terus di Badan Pekerja Nasional Bidang Kelembagaan sama tahun 2018-2019 ya bareng Dinas Septi. Nah ini pernah masuk nyalon juga Presnas ikutan. juga ya, Kang? Oh ya pernah dicalonin. Itu ceritanya menarik. Dari pos Jabar, bukan disundrungin sih. Jadi kayak udah lama nggak ada calon, ya udah calon. Awalnya tuh 3 calon dari Jawa Barat. Di screening harusnya 2, Tapi yang satunya mengundurkan diri. Ya saya waktu itu munasnya UPI kan, jadi nggak bisa kabur. Mau kabur ya ketangkep. Jadi ya lanjut. gak apa-apa, Kang.
Dan Ya, pengalaman. Dan dari 6 orang calon, saya pada peringkat ke-6. Terus ini di iya. Terus peringkat 6 kan, bener? Mm-mm. Hampir peringkat 5. Cuma waktu itu karena ngepur lah istilahnya, mau sibuk di luar gitu. Jadi aja nggak diseriusin. Padahal mah. Dan Terus untuk pertama ini kalinya pada tahun kemarin prestasinya ada 6 ya? prosesnya dalam ini apa tanpa pose tanpa oposisi gitu. Jadi tetap dimasukin. Terus ini pose bidang kelembagaan. Di kaposenya ini pengembangan usaha. Sama di daerah rumah ini bagian Jiswap di DKM. Masih belajar juga. Nah ini dicantumin biasalah buat ngejual. Padahal ini apa ya, buat kayak penghargaan 10 kali donor. Masukin aja. Padahal di sertifikatnya salah ngetik. Terus ini Ngetiknya apa? jadi N Patrol, harusnya M. Akunya ngeliat udah nyampe rumah. Tipo yang ngetiknya N Patrol, harusnya M Patrol. Ya nggak apa-apa itu mah. Dikira harusnya baru 3 kali, udah 10 kali ditulisnya. Enggak lah. Jujur lah, orang-orang PMI itu baik-baik. Meskipun mereka suka nyuntik, tapi baiklah. Makanannya enak-enak. Nah, ini sedikit lah kalau misalkan pengalaman-pengalaman ini. Terus pendidikan di SMA 7, di UPI. Ini kalau ini kemampuan yang biasanya buat ngejual, jadi emang nggak diiniin. Nggak usah lah. Nah, ini pengalaman kerja, internship, terus jadi fundraiser, dompet 2 Jawa Barat, fundraiser Humanesia, terus juga Wakaf Investment Planner dompet 2. Nah, ini kalau misalkan mau dipromoin, cuma belum dilanjutin. Ada kuartet ekonomi Islam, domino sejarah pemikiran Islam, jadi main gapleh, tapi isi-isinya tuh ini, Oh itu Kang Fatrul pemikirannya ya? Ibnu Khaldun. Ada, cuma waktu itu nggak ke-expose, akunya jaim. Ini ular tangga ekonomi Islam, ini sama monopoli pariwisata halal. Cuma aku orangnya nggak publikasi, jadi nggak ketahuan. Gitu aja, sekian. Yang itu apa Nggak ada Kang? yang mau ditanyain? Yang Apa? bisnis nggak dimasukin? Bisnis apa? Bisnis murabahah. Nggak, itu beda. Ini CV-nya CV ini. Dan CV itu untuk buat ini ngelamar. aja sih, buat yang kenal aja. CV nikah. Oh, Keren ya. Banyak banyak ya. banget prestasi di bidang business plan. Keren. Sedikit ini, kalau aku jujur sebenarnya mah ini ikut temen. Jadi cuma kayak manas-manasin. Apa ya maksudnya tuh kayak temen yang banyak ininya, aku bagian ikutan aja. Merendah, suka merendah emang Fatrul. Iya, untuk meroket. Mana Iya, ada. gitu. Kayak roket. Yang paling berkenang tuh mana ya? Oh ini yang ke UIN Makassar tuh H-1 masih defisit 7,5 juta. Terus akhirnya Pulang gimana Kang? pergi. Akhirnya Terus gimana? bisa geser-geser sih. Geser-geser uang, masukin proposal. Cari biasalah, cari pinjaman, pengalaman. Ya, ini awalnya kirain mau terakhir, jadi di apa namanya tuh dipaksain. Cuma ternyata masih penasaran, ikutan lagi yang di Unpad, ada yang dekat. Oh, satu ini ya. Satu apa namanya? Satu karya, beda tempat lomba. Ada yang satu karya, ada yang ini beda nih, yang Unpad beda. Unpad lintas jurusan. Kalau ini masih satu jurusan. Brawijaya satu jurusan. Ini main satu jurusan. Jadi awalnya punya mimpi bertahap dari Jawa Barat. Ini kan Jawa Barat nih di Cirebon waktu itu. Olimpiade Ekonomi Islam, bisnis plan juga Jawa Barat.
Terus udah keluar Jawa Barat, masuklah ke Surabaya UNESA. Waktu baru pertama kali diadain ISPES ini. Terus udah keluar Jawa Barat, Gontor juga luar Jawa Barat, UMY luar Jawa Barat, Brawijaya luar Jawa Barat. Pengen keluar pulau. Keren. Akhirnya ada satu kesempatan ini ke Makassar. Belum sampai ke luar negeri. Itu Apa suatu waktu Pak, insya Allah keluar Mm-mm. negeri Fatrul Amin. membawa prestasi. Amin. Keluar negeri itu ke Malaysia. Posgo. Malaysia. Malaysia. Panitia juga kan, tapi Panitia logistik. Cuma yang paling berperannya Afaf. Aku bagian logistik kayak yang gampangnya, banner, plakat. bukannya ini ya, bagian logistik yang ngabisin makanan. Iya itu ngabisin. Ada yang bawa barang sunnah. Ada bawa banyak. Nah gitu. Wah, keren, Kang. Aktivitas sekarang lagi kosong, jadi kalau ada yang mau nawarin kerjaan, barangkali ada yang cocok. Lanjutin dong bisnisnya, gedein bisnisnya, Kang. Ya nanti biar masuk AFSI ya, Asosiasi Vintage. Vintage. Syariah Namanya apa, Kang? Indonesia. Bisnisnya, Kang? Belum diseriusin, Din. Oh, belum ada namanya. Belum. Kemarin tuh sama temen kan pas mau berakad lagi. Mau diseriusin pakai akad tertulis. Pakai ini. Temen akunya nggak mau, terus nggak usah lah biar cepet. Ya udah. Tapi kalau berhubungan sama uang, baiknya itu ditulis, Kang. Sesuai Iya sih. Al-Baqarah, Nanti surat, ayat. 282. Terus Ya nanti FYI juga tahu nggak, Kang? Mulai Apa? Juli ya, masa transaksi online itu nanti dikenakan pajak 10%. Ya itu. Wow. Makanya makin ini nanti makin kreatif biasanya orang kita. Dalam artian? Gimana caranya Biar gak kena pajak. harganya tetap tapi pajak kebayar gitu. Entah nanti produksinya ditambah atau biaya ongkirnya. Kan biaya ongkir nanti ini mungkin apa? Paling yang awalnya 12.000 kita bayar jadi 2.000 pengganti pajak. Kan sekarang masih nawarin gratis kan? Oh. Itu deh nanti itu ya, biasa antara lah. ongkir sama pajak. Hah? Ada hubungannya. Adalah biasa. 10% gede banget soalnya. Iya, 10% gede banget. Kalau transaksi online. Beli 100.000, 10.000. Oke, next Septi. Terima kasih. Oh iya. Malu tau nggak? Aku tampilin ya, Sep. Sebenarnya agak malu sih. Malu banget. Di sini ya, tapi mau ngasih tahu kalau Sapti orang tertua di sini. Oh iya. Lahiran. Sep, serius, Sep. Ditonton Iya, bapak-bapak. seriusan. Sapti Ini lahir tonton bapak-bapak. Hah? Ditonton bapak-bapak, Sep, itu belakangnya Kang Fatul ada bapak-bapak lagi nonton. Wah, iya. Pokoknya dari rumahnya itu di Bojonggede. Ya. Ya pasti Islam dan perempuan ya, benar. Ya udah, turun ke bawah. Din. Saya lulusan dari Universitas Negeri Jakarta. Jurusan ekonomi. Administrasi. Iya. Banyak banget prodinya pendidikan ekonomi, konsentrasinya akuntansi. Oh, ada lagi konsentrasinya. Banyak kan, ribet-ribet deh. Terus penghargaan, ya kenapa lahiran 96 tapi angkatan 2015 karena nunda kuliah. Karena dulu tuh pas baru lulus dapatnya D3 di APP, sekarang Politeknik apa sih namanya? Lupa Politeknik apa gitu yang di bawah Kementerian Perindustrian, sama di D3 Gundar tapi nggak mau. D3 nggak boleh. Jadi lanjut ke S1 aja. Yang D3 pas nyambung sama SMK. Yang di APP. Yang di APP itu perdagangan internasional. Kalau yang di Gundar akuntansi. Dan akhirnya memutuskan untuk
Ke UNJ. Lewat jalur? Keluar, iya. SBMPTN. Wah, Masya Allah. Karena SBMPTN kalau D3, kenapa? IPS atau IPA? IPS yang pasti. Dina Nah, kalau IPS IPA saya Dina. IPA ya, anak IPA. kenapa PB mah ya IPA. kenapa memutuskan untuk nggak ngambil D3? Karena untuk S1 tuh ribet kan, sama-sama 5 tahun. Jadi lebih baik nunda Nanggung. sama-sama 5 tahun gitu kan. Udah lulus, Hmm. udah langsung sarjana gitu. Jadi mikirnya ke situ, akhirnya nunda. Dan ikut SBM lagi. Dan dapat D3 akuntansi di UNJ pada saat baru lulus. Jadi Baru D3 lulus? semua pilihannya. Dulu ikutnya ujian mandiri sih yang awal-awal baru lulus. Oh. Karena SBM-nya nggak lolos, jadi ikut mandiri. Terus lolos di D3-nya akuntansi. Lalu, aduh gatuh. Karena apanya yang belum. Nggak sekarang kalian lah yang langsung tanpa jarak ya. Terus penghargaan dan sertifikat bisa dilihat sendiri. Di sini saya masukin masa sekolah. Ya sekolah saya ya gitulah. Bisa dilihat aja ya sendiri. Ada yang akademik maupun non-akademik. Juara 1 LKTI. Ya, itu ceritanya luar biasa sih. Juara satu lomba KTI di Temu Ilmiah Regional itu momentum mencetak sejarah baru juga di KSE UNJ karena belum sama sekali di Telmirek ada yang menang LKTI dari UNJ gitu. Jadi mecah telur tuh di Septi di situ. Dan selanjutnya alhamdulillah kan ada Karil yang juara 1 juga gitu kan, alhamdulillah jadi terkenal. Dan UNJ tuh terkenal bagus di LKTI-nya semenjak Septi mecahin telur itu, nggak tahu dari mana. Luar biasa. Menjadi bersinar pada tempatnya, saya menjadi mutiara. Iya, alhamdulillah sih. Jadi UNJ itu terkenal bagus di LKTI-nya, padahal biasa aja, nggak bagus-bagus banget. Semenjak itu aja. Dan mau tahu nggak, itu jurinya dosen fakultas kedokterannya. Juri lomba LKTI waktu Septi menang? Septi kan ngambil tema halal tuh industri. Tentang medis, terus itunya yang jadi jurinya dosen fakultas kedokterannya. Keren, Sep. Anak ekonomi ngambilnya halal industri ya, dan yang uji dokter hewan. Bukan dokter hewan. Kedokteran. Oh iya, kedokteran. Aduh, aku gagal fokus. Ya, kedokteran. Kalau nggak salah ada tiga ranah ya, food, fashion, sama medis. Nah, jurinya ini dari 3 ini, dan kebetulan medis itu dari fakultas kedokteran. Agak takut juga sih, tapi alhamdulillah juara 1 ye. Halal industrinya ngambil apa, Sep? Tentang apa? Tentang medis, obatan medis, halal. Din, tadi disebutin, Din. Maksudnya medis kan luas tuh, umum. Nah, spesifikasinya tuh apa gitu? Obat-obatan halal. Maksudnya kan di Indonesia tuh belum ada sertifikasi halal tentang obat. Nah, kita penelitian tentang itu. Ya tahu sendirilah, obat-obatan belum ada sertifikasi halal sama sekali kan. Iya. Dan nggak jarang kan yang kulitnya itu pakai gelatin. Iya, gelatin babi. Makanya di situ Septi penelitian tentang itu, dan alhamdulillahnya jurinya pada setuju. Oh iya benar pada gitu-gitu semua ya. Nggak nyangka juga sih lawannya anak UI yang itu bagus banget. UI ada 2 kan. Yang UI ngambil apa, Sep? UI aku lupa apa ya. Media deh kalau nggak salah. Pariwisata halal. Tentang pariwisata halal. Dikira dia bakal menang karena kan secara dia di atas tingkatan gitu, terus bagus banget presentasinya dibandingkan kelompok Septi yang masih newbie, yang tapi nggak Septi ngerti apa-apa. Out of box banget, soalnya jarang banget orang mau ngangkat tentang medis. Karena kan tahu kan kalau medis tuh jatuhnya darurat. Dan ada hal-hal malah yang nggak disangka biasanya. Iya, betul. Dan nggak ini.
Dan masih dibahas tahu sampai sekarang. Makanya pas kemarin yang G-Fest, tahu nggak? Hah? Yang Halal Fest yang di Ya, JCC. Kan itu masih Jakarta ada yang Halal Festival. seminar tentang obatan halal kan. Itu persis banget sama Research safety. LKTI Safety. Padahal itu dari tahun 2017 masih dibahas tahun 2019. Masya Allah kan. Tapi ya lumayan lah. Masih Iya. dibahas sampai sekarang malah tentang obatan halal itu. Keren, Sep. Terus apa lagi nih, Sep? Udah itu ke bawah aja lagi. Miop apa, Sep? Miop? Mana Miap? Mai OB. Mayop. Oh, Mayop. Mayop itu sistem akuntansi. Jadi komputerisasi Sertifikasi akuntansi. ya. Sertifikasi. Akunting. Oh. Nurun. Tapi kan beda ininya. Turun 4 poin. Beda, Ya, beda apanya versi. nih? Versinya. Beda di versi. Next, apalagi, Sep? Nih. Masih ada. Banyak loh ini. Ini mah cuma bagus-bagusin doang. Semoga ada yang kecantol gitu kan. Maksudnya kerjaan, lowongan kerja. Dan lanjut kayak prestasi udah nggak bisa dilihat-lihat. Ini uji Ya level pengalaman kompeten. uji level. Iya. Akuntansi, tetap akuntansi. Oh. Dunia akuntansi. Banyak. Banyak Luas banget akuntansi. Aku nilai paling kecil akuntansi syariah. Makanya Septi lebih dominan ke angka dibandingkan tulisan. Cepet nangkepnya angka. Gitu. Nah, pengalaman organisasi ya segitu aja. Stop validasi. Oh, Kang Fatul tahu ini nggak? Tahu ini nomor 12? Oh, tahu itu. Kita tergabung dalam Fundraising. Dan sekarang Talang nambah ceria. di Yayasan Penabakti Institute. Oh, Itu ikutan tentang lembaga Penabakti juga. pengajaran gitu ya, Sep? Tentang pendidikan sih lebih luasnya. Dan Sarah itu, ya si Sarah. Iya, pembinanya Profesor Cecep dari UPI. Wih. Pengamat pendidikan, ya kan? Terus Profesor Cecep. Cecep Darmawan ya masalah ya. Sebenarnya CV Septi kurang menarik, nggak seperti teman-teman ya. Ya udah itu aja. Di bawah-bawah udah nggak jelas. Pengalaman kerja. Wah, Septi pernah di BI? Iya pernah. Tahun 2013 jauh banget, Din. Oh, berarti sebelum masih ini ya? Sebelum SMK, SMA. Iya, SMK. masih SMK. 3 bulan. Banyak banget. BI pusat. Iya, BI pusat yang pasti. Di PSDM-nya sih, PSDM. BI di Maksudnya Jakarta ada berapa sih? 1 apa 2? 1 ya? 2, KPW-nya ada. Cuma pusat Dan doang. ini di Oh, ada KPW pusatnya. juga. Ada KPW. Tapi pernah jadi KPW-nya. jurnalis. Wah, pernah jadi jurnalis. Di Iya. kampus. Di kampus tahu kan di line tuh rame banget. Septi pernah jadi. Aku suka Oh, banyak Sepinda. banget ya pengalamannya, Septi. Kalau nggak salah e-kampus tuh yang di-add di line aku tuh yang paling bener daripada yang lain akun-akun. Kenapa gitu? Bercanda semua. Yang e-kampus maksudnya informatif, yang lain akun bercanda doang. Ya. Sebenarnya tapi bagian dari kampus. Sebenarnya tahu nggak, Sep? Karena Kang Fatrul follow yang bagusnya cuma e-kampus. Yang lainnya akun bercandaan semua, Kang Fatrul. Akun bercanda. Yang di Twitter aja ya kan, bercanda semua. Wah, pengalaman Septi Ada pernah yang di BI, serius sih. kampus, Bea Cukai. DX. Apa aja sih Apa nih? masukin semua Di DX. sama kalian kan. Yang sama kalian. Itu jatuhnya internship kan? Iya, Pokoknya internship. masukin aja lah. Masukin Yang aja. penting dikenal sama Kang Dery ya. Jadi nggak terlalu bohong-bohong banget. Dan nggak cuma akuntansi, jurnalis, LKTI itu,
Tapi Septi juga bisa desain grafis, guys. Ah, aduh ya Allah, enggak. Hanya basicnya aja. Dah, Keren, Sep, keren. biasa aja Nah, sebenarnya. terus apa lagi nih? Jadi Kesibukan. Oh ya, kesibukan Septi. Sekarang, belum ditanya. gimana sih, Ya, Din? ya Sabti sekarang jadi tenaga pendidik Bu guru. alias guru di salah satu sekolah Gimana swasta tuh? daerah Tangerang Selatan. Namanya kayak jangan disebutkan. Oh ya, Khawatir murid-murid pada tahu. Jangan. malu lihat. Wah, itu guru ini. Gitu. Pengen ketawa lagi. Dan Septi ini jadi guru senior loh di sekolah tersebut. Masya Allah, baru masuk udah jadi guru senior. Bayangin. Ngajar apa, Sep? Akuntansi. Ekonomi. Oh, berarti SMA. Banyak banget pegangannya. SMA. Muridnya berapa, Sep? 170. Sabti mengampu Banyak. semuanya. Karena kan kalau ekonomi Sekelas itu kan itu, luas. Sep. 170 sekelas. Wow. Enggak Enggak. lah. Satu kelasnya 32 orang. Sedikit ya, 32. Kalau ditanya ngajarnya apa aja, ada 2 matkul, ada ekonomi sama PKWU. Perangkap guru olahraga juga, Sep? Enggak. Enggak lah. Because we love Ya kali. traveling. Barangkali mau guru basket, Dina bisa. Berarti Septi full ya ngajarnya? Kalau semua Full. pegang. Tapi setiap hari Kamis kayaknya enggak ngajar. Waktu lowongnya di hari Kamis. Dan kalau new normal Oke. kayak gini gimana, Sep? Sekelas 32 tuh banyak loh kalau new normal kayak gini kan satu kelas jadi cuma boleh setengah. Ini nggak sih? Di sekolah Septi masih kebijakannya masih di revisi sih mau kayak gimana, dan masih nunggu surat edaran dari Kemendikbud juga kan mau kayak gimana. Jadi banyak skemanya, kita bikin 3 skema, ada yang tadi masuk setengah-setengah, ada yang full di online, atau yang tadi setengah-setengah tapi tetap dilakukan PJJ gitu, campuran antara kedua itu. PJJ apa, Sep? Kang Fadrul tahu? Wih, tahu atuh. Apa emang? Pekan Jaya Jakarta. Bukan. PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Jadi ya guru ngajarnya dari jarak jauh. Gitu, Din. Kamu mah setahu, Din. Aku tahu. Terus Aku juga tahu. mulai masuk kapan, Sep? Kalau SMA tuh? 13 Juli. Sekarang tuh harusnya Juli. lagi ini ya, lagi pekan ulangan ya? Ya, iya, tapi udah selesai. Udah pada wisuda, udah ibaratnya udah class meeting. Oh, berarti kalau Oh, SMA udah memang udah beres. selesai ya? Ya berarti tinggal nunggu tahun ajaran baru, Septi masuk deh. Betul. Gatel lagi dong ya. Keren Bu Guyu. Nggak tahu sebenarnya baru coba-coba sih jadi guru. Kira-kira ini fashion safety atau bukan? Aduh maaf ya lagi sariawan jadi ngomongnya shin. Ya fashion safety atau bukan gitu kan. Kalau seandainya nih ya bukan safety banget, nggak tahu lah bakal keluar atau ikutin kontrak langsung keluar, nggak ngerti sih. Tapi kan sebelumnya Septi pernah tadi magang, bukan magang ya, apa sih? Sebagai guru di SMK itu? Iya, dan itu bikin tipes. Oh iya. Jadi sakit seminggu full. Itu nggak bangun, nggak tahu kenapa. Capek Karena atau capek muridnya? Capek banget. Muridnya tuh saking semangat ya, nggak tahu kenapa. 5 menit sebelum belajar itu udah ready. Kan tapi di lab kan ngajarnya. Di lab komputer tentang sistem informasi akuntansi gitu kan. Itu 5 menit sebelum belajar mereka udah di lab. Dan Septi kaget, semangat banget. Terus udah bel istirahat masih belajar, maunya belajar terus. Jadi waktu makan
makannya apa namanya? Waktu Makan yang nggak ada dipangkas, sholatnya pun juga buru-buru gitu kan. Waktu makan dan sholat itu terlalu buru-buru banget, tiba-tiba masuk bel set, tiba-tiba di lab udah ada siswanya. Jadi kayak capek gitu loh. Muridnya ambis banget ya, Sep? Ambis banget. Dan katanya Negeri. negeri. Katanya tuh saat itu kayak apa ya, buat mereka tuh nggak bosen gitu. Jadi kayak bangkitin mood belajar mereka. Hiburan lah. Dimasuk kelas 1 itu katanya hiburan, coba bayangin. Gurunya lucu. Sebenarnya nggak lucu sih. Galak aja nih ya. Sapti marah nih. Sapti galak kalau ngajar. Sapti marah. Enggak, Sapti marah kayak gini. Kok kalian nggak bisa sih gitu-gitu? Coba nanya kalau seandainya nggak bisa. Sapti marah tuh karena apa? Sapti udah ngasih kisi-kisi dan lebih ke soal, tapi nilainya tuh jelek-jelek. Kesel nggak? Sebenarnya kesel banget kan. Tapi mereka tuh malah ketawa-ketawa, nganggap Sapti tuh nggak marah. Bayangin. Kurang galak, Sep. Kurang galak. Tapi Kurang galak. Septi merasa seneng nggak waktu ngajar? Jadi kayak ini bisa jadi acuan Septi yang sekarang punya harapan. Kalau misalkan Septi seneng, berarti mungkin Septi ke depan akan betah di sekolah ini. Apa namanya, seneng mah seneng mengajar gitu kan. Yang bikin gak seneng tuh administrasi pengajarannya. Parah sih tuh. Tahu nggak perangkat pengajaran kayak RPP, terus penilaian, dan segala macam itu yang bikin gak seneng jadi guru. Karena banyak banget yang harus dikerjain ya. Administrasinya luar biasa banyak. Keren banget. Jadi masih harus tetap ngurusin administrasi gitu ya. Betul. Apalagi di sekolah sekarang nih ya, full teknologi, karena kan smart school kan. Semua berdasarkan teknologi, absen pun pakai fingerprint, kayak gitu-gitu siswanya. Belajar dari... Kan abis COVID, nanti tetap absennya pakai fingerprint. Enggak, pakai apa ya? Aplikasi gitu kan ya? Aplikasi yang Pakai bisa ini. tangan itu. Pembaca retina. Enggak lah. Dan apa namanya, e-learning-nya juga kan, pakai e-learning belajarnya. Bikin modul, sejenis modul tapi isinya pertanyaan semua gitu. Langkah-langkah belajar. Nah, itu banyak banget prosesnya. Dan Sapti kemarin begadang-begadang itu bikin step by step cara belajar di rumah. Menarik banget ya, karena jurusan guru tuh, maksudnya untuk jenjang menjadi guru, itu nggak mudah dan pengorbanannya banyak banget. Betul. Dan jarang banget dari FOSE yang ke sana. Karena kita bertiga FOSE meneruskan. Karena jurusannya aja sih di prodi pendidikan. Kalau nggak pendidikan mah nggak akan ngambil guru kayaknya. Aku juga di kampus pendidikan, cuma nggak dapet ini. Ya jurusannya bukan pendidikan. Iya. Kalau boleh sharing ya, banyak orang yang beranggapan, wah kerja jadi guru di sini gitu, gede dong dapat uangnya. Sebenarnya sama aja, nggak ada yang beda, walaupun beda kasta ya sekolahnya. Iya, sekolah yang Septi mah udah menengah ke atas nggak sih, Sep, jatuhnya? Iya, dan tantangan terbesar di sekolah ini ada beberapa yang siswa dari international school dan ada yang dari luar negeri juga sekolahnya masuk ke sekolah ini. Jadi apa ya, tantangannya yaitu mengajar bilingual. Kalau buka gerbang tuh langsung showroom mobil ya, Sep. Buka gerbang, Hah? showroom mobil. Kok gitu? Mobil berjajar nggak di sana? Iya. Oh. Jemputan, paling banyak jemputan sih. Oh, ada jemputan. Jemputan maksudnya masing-masing siswa mobil semua, bermobil semua. Maksudnya jemput dalam hal mobil gitu, bukan ojek online. Daftar ulang udah mulai, Sep, atau belum? Udah dari kapan tahu, udah lama. Oh, berarti Septi udah pernah ketemu langsung sama beberapa siswanya gitu? Orang tua murid sih yang pasti. Iya, udah pernah.
Oh. Sebentar-sebentar. Septi megang wali kelas gitu nggak? Enggak. Alhamdulillah enggak. Kalau misalnya megang, Masya Allah, itu tugasnya banyak banget. Karena job desk Septi tuh enggak hanya guru di situ, banyak banget. Kok Contoh jadi lainnya? satu sih? Ya, karena ini menarik ya, topiknya tentang how to be a teacher. Apa ya? Ya namanya guru enggak hanya tugas itu enggak tok mengajar gitu kan. Yang pasti kita bukan membenarkan sih, membimbing anak-anak sebagai acuan lah. Kita tuh kayak sari tauladannya mereka gitu. Yang kedua, selain jadi guru, tapi jadi koordinator bisnis di sekolah. Itu apa? Apa ya? Sejenis apa ya, Din? Aku lupa lagi. Bukan komunitas, tapi kayak unit bisnis sekolah. Koperasi dulu mungkin koperasi gitu bukan? Bukan, beda lagi. Nah, Beda selain lagi, ada lagi. koordinator bisnis, tapi juga koperasi, penanggung jawab koperasi sekolah. Terus jadi pengurus organisasi juga, organisasi siswa, jadi bendaharanya. OSIS. Bendahara OSIS. Enggak, bendahara Dari seluruh OSIS ekskul. mah itu dong, Kang, muridnya. Televisi. Bendahara Oh seluruh ya, Sep. ekskul. Oh, pembina ininya ya. Kalau murid-muridnya ada yang mau ini enggak? Barangkali mau HP baru, laptop baru gitu. Kayaknya orang tuanya udah mumpuni ya semuanya. Oh iya sih, kayaknya nggak mungkin iPhone, mungkin nyicil. Ya, pernah dengar cerita Yang tantangan butuh terbesar kayaknya yang di sini nih. Ini juga. Tantangan terbesar adalah ini sih, membangun karakter jiwa anak. Karena kan beda kasta gitu kan. Ada yang dan beda suku, beda agama, beda ras gitu. Dan beberapa sekolah, sekolah yang Ya, kesebut. Kesebut. Gak apa-apa, Sep, kan banyak Gitu. sekolah itu. Nah, di salah satu Barangkali cabang sekolah lah ya. yang mau disebutkan mau promosi di sini. Cabang itu ada pembulian. Paling besar tuh Iya, bullying, benar-benar. tentang bullying. Nah, kita karena ini angkatan pertama ya kita harus menggodok dari situ. Bayangin pembuliannya itu bukan hanya segi fisik, tapi berapa outfit loh. Iya, dan ini juga nggak sih, masa-masa di umur SMA tuh emang masa-masanya seperti itu. Karena kan dia sedang mencari jati diri kan. Dan sedang Betul. melihat ke kanan dan ke kiri. Maksudnya sekeliling dia seperti apa, terus dia akhirnya Masa-masa transisi. Iya, masa-masa transisi. Nah, itu peran guru kan sangat mempengaruhi siswa nanti akan seperti apa ke depan. Doain ya. Semoga bisa menjadi pendidik yang benar-benar jadi bimbingan yang benar lah, acuan yang benar, sari tauladan yang benar ibaratnya. Amin. Kok jadi Sati sih yang banyak? Coba ke Patrul. Terus next apa nih? Next ini aja kali ya, harapan. Harapan teman-teman ke depan dari Kang Fatrul lagi. Harapan sama mungkin ada pesan yang pengen disampaikan ke kita-kita. Pesan apa ya, Din? Ya, enggak, sebelumnya. Kenapa? Dina ngapain? Maksudnya teh ngapain bikin kayak ginian gitu? Bisa dijelasin dulu sebagai head of project-nya. Enggak, ini bukan head of project. Ya kan, sponsor. sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membuat konten ngobrol-ngobrol, baiknya kan kita harus itu tadi katanya tak kenal maka taruh. So that's why we introduce ourselves first. Ya kalau buat perkenalan nggak bisa cuma setengah jam. Ya nggak apa-apa. Harus berhari-hari. Ya kan sebenarnya kita udah sama-sama di dalam satu organisasi di FOSE. Jadi
kita sebenarnya udah saling kenal satu sama lain, cuma kan mungkin ada beberapa yang kita belum tahu. So kayak tadi Septi, kita baru tahu Septi pernah magang di BI. Septi, LKTI Septi sungguh berkesan. Kang Fatrul punya bisnis, Kang Fatrul punya pengalaman ke Makassar untuk lomba bisnis plan, dan bisnis plan Kang Fatrul sangat banyak. Kita kan baru tahu itu. Jadi makanya di sini memulai biar nanti ke depannya lebih dekat. Get connected each other with each other. Like that. Yes, it. Dina barangkali ada yang mau diceritain? Apa? Udah itu aja sih kalau dari aku. Aku Oh juga iya, ada nanti gitu itu aja. ke depan kita mau ngapain, Kang? Jadi rencananya kita mau bercerita. Sebenarnya biar ini sih, ini biar kata Dina biar dipaksa. Kalau misalkan nggak diginiin nggak akan jalan-jalan. Jadi Iya. kedepannya mungkin akan ada diskusi. Ya bukan diskusi antar para ahli ya. Maksudnya biar memaksa kita cari-cari referensi. Iya. Nggak ini doang. Mungkin nanti bahasannya seputar yang santai-santai sih. Nggak akan bahas-bahas yang lain. Mungkin juga bahas-bahas teori konspirasi gitu, Din. Iya, Cerita-cerita bisa. hantu gitu, enggak. Kang Fatrul yang mulai, Kang Fatrul. Nanti kita nanya-nanya aja. Karena kan Kang Fatrul kontroversial nih. Saya mencoba tidak kontroversial dengan Instagram dihapus dari aplikasi-aplikasinya dihapus dari HP. Iya. Jadi dengan ini semoga kita dapat banyak Katanya buat nonton YouTube. Iya nih. Kemarin tuh ya, siapa berkomentar? Telkomsel bilang kalau misalkan kebanyakan kuota itu dipakai buat nonton Netflix. Oke. Parah banget sih, pada nggak bersyukur. Ya karena mungkin godaan di rumah kan banyak banget kan. Dan apalagi kalau udah ke-download gitu loh, itu kayak scrolling film satu nggak cukup, nambah lagi satu. Jadi Asli kalian itu download lumayan penasaran. Iya gitu. Ini keluar nggak ada tujuan. Nggak boleh keluar juga. Oh ya Kang Fatrul, ke depan mau sekarang lagi daftar apa? Ke depan mau kemana? Lagi mencoba daftar-daftar buat ngelanjutin dulu. Lanjutin S2. Pendidikan S2. ya? Pendidikan. Nggak mau disebutin ya, soalnya belum dapat. belum dapat. Nanti aja surprise. Sebenarnya surprise itu ini doang. Pasti kemanapun nanti akan ada pembenaran sih pasti. Kenapa masuk sini? Kenapa nggak kesini aja sekalian? Kenapa nggak kesini sekalian? Pasti buat membacking diri akan ada pembenaran. Oh ya, harapan teman-teman dengan adanya proyek ini apa? Biar nanti kita ke depan berjalan selaras. Dan bagaimana kok? Yang pastinya menumbuhkan jiwa literasi dan diskusi dan analisa, berpikir kritis gitu kan. Dan insya Allah dari diskusi yang kita agendakan nanti bermanfaat bagi halayak banyak, walaupun kita masih standar basicnya aja, seenggaknya kita sudah mencoba gitu untuk berdiskusi dan berpikir kritis. Kalau misalnya ada kesalahan atau itu kita bisa sharing dengan orang lain atau segala macam. Pokoknya intinya kita menemukan jiwa literasi, berpikir kritis, diskusi menghasilkan suatu apa sih namanya dia? Skill. Menghasilkan Knowledge. Kebermanfaatan. Ya betul deh, pengalaman, pengetahuan yang baru. Ya. Insya Allah. Iya benar banget. Untuk mengasah knowledge kita lagi ya Kang. Pastinya untuk diri kita sendiri dulu ya. Belum jangkauan yang jauh gitu. Kalau seandainya kita udah expert seperti ini, insya Allah kita akan jadi pembicara yang sesungguhnya.
Septi kan Itu udah sering, udah berpengalaman. Makanya di sini aku mau belajar sama Septi sama Kang Fatrul. Bagaimana Enggak. membangun skill komunikasi karena ya basically aku sangat ya tuh. komunikasinya. Sama Aku juga kok. jarang jaim anaknya, tertutup. Dan masih suka mikir ini bahasa apa. Saking nih ya dia, tapi mau kasih tahu. Kalau seandainya kita jarang ngobrol sama siapapun, misalnya seminggu gitu nggak ngobrol sama siapapun, pasti lupa deh kosakatanya. Oh iya, iya sih. Tapi Kayak aku kayak sering ini gitu. apa ya gitu. Kata ini Iya, apa ya gitu, pasti kayak gitu. Makanya kita harus dibiasain nih. kalau Kang Fatrul apa Kang harapannya? Harapannya biar balik lagi ke normal sih. Ini setelah dari kuliah, terus sebentar kerja, terus udah nggak ngapa-ngapain tuh kayak diem, Apa? Kayak diem. kayak nggak ini, nggak Kayak kurang nggak tahu produktif gitu ngapain. ya. Ada yang dikerjain cuma masih bingung aja. Dan emang kerasa sih, apalagi corona kan. Benar-benar. Sekarang aku dulu biasanya mencari keramaian, sekarang bukan karena coronanya, tapi asa males aja ini tuh gitu. Kalau nggak ini. Ya bahkan nanti ke depan nih bakal berubah kan. Ya new normal, normalnya jadi berubah ke arah yang tidak normal bagi kita gitu. Tapi Berarti bertahan selama berapa ini kita lama? nggak normal ya. Selama ini kita normal karena normalnya berubah, berarti nanti kita akan berpikir bahwa sekarang itu tidak normal. Iya, Sebenarnya makanya. yang bikin gak normal tuh bukan kebijakannya, Kehidupan ya. mindsetnya. Oh, biasa. Kebijakannya juga berubah karena nanti ada aturan. Dan tahu nggak, aku pengen kasih tahu. Apa? Ada peraturan gubernur ya, aku lupa, atau peraturan pusat. Jadi nanti di Jakarta ada peraturan ganjil genap untuk motor. Hah? Masya Makanya Iya. pakai Allah. busway. Pakai busway nanti tertular nggak? Enggak sih kalau kita menjaga diri dengan baik. Ya cuma kan maksudnya bukan terbiasa naik motor terus dari segi biaya dan sebagainya. Mm-mm. Kereta makin padat berarti ya. Iya, sedih banget. Itu sebenarnya salah satu Tapi peraturan transisi gitu. Tapi pernah kebayang nggak sih kalau sistem soalnya ganjil genap kita ada beberapa orang pasti beli lebih banyak kendaraan yang berbeda plat nomor. Ada kemungkinan itu. Apalagi Iya. bagi orang-orang yang berduit. Iya, dan apalagi motor juga kan. Maksudnya kalau mobil, mungkin ada beberapa orang yang mikir ngapain punya 2 mobil. Tapi kan kalau motor, Mm-mm. mungkin Bisa jadi lebih banyak orang yang akan mau seperti itu. Dan sedih banget sih. Jadi aku harus Dina naik motor ya. Iya. Dan untuk minggu depan kayak aku kan masuk, Berarti minggu depan tuh aku udah masuk. Tapi masuknya masih selang-seling. Jadi Senin, Rabu, sama Jumat. Nah, untuk tanggal-tanggal tersebut di minggu depan untungnya genap dan nomor plat aku genap. Tapi untuk minggu depannya lagi semuanya ganjil. kampung rambutan ke Tebet itu ini pakai motor, Lewat, Din. iya. Dan lewat jalur yang menerapkan ganjil genap di Gatot Subroto. Gitu. Dituntun aja bisa nggak motornya? Pas lewat itu tuh jadi nggak Pernah dinyalain. ada pengalaman kayak gini. Waktu lewat di stasiun Cawang, ada orang, jadi di stasiun Cawang itu ada jalan yang dia nggak boleh. Jadi dia sebenarnya kanan kirinya tuh kepake, tapi kalau jam-jam tertentu tuh yang kebuka cuma ke arah stasiunnya doang. Kalau dari arah Gatot Subroto tuh ke stasiunnya doang. Terus ada orang nenteng motor. Kan dia ngelawan arus kan berarti. Terus tiba-tiba dideketin polisi. Gak tahu kenapa tapi lanjutannya. Tapi dideketin polisi. Lah gimana? Berarti kalau nenteng Dibantuin, Din. Oh, enggak. Soalnya Polisi dia kita kayak baik-baik. ngeluarin STNK dan sebagainya gitu. Ya mungkin dibantu. Tapi kayak jadinya saran Kang Fatul tidak berguna bagiku. Tapi emang Jakarta itu sebenarnya udah enak, maksudnya dibanding kota-kota lain, kendaraan umumnya kayaknya ya kota-kota yang pernah aku lihat gitu ya lebih enak kayaknya.
Kereta Lebih dan enak apa? KRL-nya ada, Macet. busway. Ya, Mungkin iya ada macet tuh itu, karena tapi mungkin sentral karena di sana. ya, tapi di saat Sentral kayak di gini jadinya malah di orang-orang merasa takut gitu untuk Jadi apa kalau naik misalkan itu kendaraan-kendaraan umum. jalur busway-nya kan cuma satu jalur tuh. Kalau dijadiin 2 jalur aja bisa lebih ini. Dijadiin 2 jalur yang bawa kendaraan pribadi makin macet Ya dong. kendaraan pribadi Haltenya berkurang naruh di harusnya. mana? Kalau 2 jalur haltenya gimana? Paling balapan gitu busway. Jadi nanti pas di halte itu ada lagi jembatan. Oke. Saran tidak saya terima karena saya pengguna Kendaraan motor. Jakarta tuh berapa sih jam padat? 1 Singapura kan? Lebih. Apa maksudnya? Iya, sebenarnya tuh luas Jakarta itu sekitar negara Singapura. Tadi Kang Fatrul tanyain apa sih? Dia nge-lag ya, Sep. Dia nge-lag apa pura-pura nge-lag. Kenapa suka bercanda? Susan. Sebenarnya dia nge-freeze sendiri gitu. Iya. Oh ya, Septi nanti selama kerja itu masuk full atau gimana? Full Atau Senin sampai Jumat. full Senin sampai Jumat di sekolah atau Tapi lewat daring? sekolah. Kalau PJJ di rumah. Kalau PJJ di rumah. Berarti kalau PJJ itu memang semuanya nggak masuk. Nggak tahu sih bakal menerapkan apa untuk guru ya, karena belum ada kebijakan yang keluar dari situ. Nunggu kebijakan aja sih sebenarnya. Dan sekarang masih di rumah-rumah aja. Iya, Belum sekarang ke sekolah. jadi belum tahu ya. Kang Fatrul keluar dong. Makanya. Kayaknya checklist 1 sih. Jangan-jangan dia kuotanya habis. Kemana nih? Aku lagi cek. Coba Iya, di WhatsApp-nya itu checklist 1. Ya. Terus gimana nih? Belum apa? Nama belum ya, masuk, padahal yang pencetusan nama Kang Fatrul yang tahu. Iya. Kastengel. Pengen. Reconnecting nanti kata kalau Kang Fatrul. di-upload di YouTube inian dong. Kenapa? Di-cut ya. Iya, aku nggak ngerti caranya. Ini nanti kayak aku Tadi blast ke aja Sati gitu. aja. Apa? Kirim ke Sati, ntar Sati cut. Sep ini gede banget, Sep. Oh iya, gede banget. Ya, coba nanti aku kirim ya. Lewat apa tapi? Oh iya ya. Aku malu menceritakan tentangku banyak banget. Gak apa-apa, Sep. Memotivasi orang. Yang Cuman ini motivasi. buat kita doang, jadi ini memotivasi di antara kita aja. Oke. Terus ini kayak nanti jadi jejak kita kalau misalkan Pernah kayak gini gitu. pernah buat yang aneh-aneh. Kayak gitu, nggak apa-apa lah ya. Pas udah nenek-nenek ya kan, kita ngeliat lagi. Ya buat kita aja, sama buat ini, basically buat ngelatih communication skill kita. Kemana nih Kang Fatrul? Ini grup apa sih? Tahu freeze sendiri ya. Pura-pura ya jadi patung tadi. Tiba-tiba nge-freeze gitu. Ini emang keluar, ininya panas. Apa? Hatinya panas. Nyiapin konsumsi. Nyebelin. Masih aja. Oke, delas nih, langsung delas. Kang Fatrul, Jelas. ini nama, terkait nama. Karena kita Tadi diskusi apa aja emang? diskusi maksudnya? Tadi masih random, masih introduction. Nge-freeze lagi. Jangan berbakat banget jadi patung si Patrul.
Nih aku, Kang Fatrul, Kang Fatrul. Kang Fatur jadi patung. Iya, jadi sekarang kita mau. Terus ini kayak aku nggak bisa ini lagi sih, nggak bisa nge-cut. Maksudnya kayak kalau misalkan nanti di-cut, jadinya 2 video kan. Kalau di stop in, bisa di pause. Oke, resume. Kang Fatrul, jadi gimana untuk nama? Kita serahkan kepada Kang Fatrul karena di sini yang paling kreatif itu Kang Fatrul untuk mencetuskan nama-nama Lagi yang baik. asli. Apaan? Gimana, Kang? Kastengel. Bakso campur. Bakso campur. Kalau dari aku sih setuju Terus? Kastengel lucu masa? Iya nggak sih lucu? Kastengel tuh salah satu produk ini asimilasi bukan? Ya apa? Akulturasi. Iya, percampuran dari budaya mereka, budaya kita ya. Sebenarnya Kalau itu pencampuran dua budaya, akultur. Kultur ya. Akulturasi. soalnya kan kata Kang Fatrul Kastengel itu bahasa Belanda, artinya keju batang. Tapi kan kalau di Indonesia sebenarnya itu bukan keju batang, tapi itu campuran Kue keju. campuran antara adonan sama keju dan berbentuk Keju. batang. Jadi bukan keju batang. Yang ngelek lagi Kang Dia kan Fatrul. jadi batangan. Ngelek mulu Kang Fatrul. Oh, udah enggak. Ini biasa, harus diganti. Pakai HP. Nggak mau mager, Oh ya udah. Mager mulu emang. mager megangnya. Taruh di atas Lagi laptop, taruh di depan males-malesnya. gitu, taruh di depan. Ya udah apa nih Kang? Kalau Septi menurut Septi apa? Septi ada ide nggak? FDS. Oh, singkatan. Iya. Tapi nggak bisa Food menyingkat and gitu. beverage. Food and beverage. Apaan sih Kang? Food and beverage? Enggak, menurut kata Septi itu singkatan. Tapi kalau aku setujunya itu yang yang gampang diingat gitu. Yang harus kastengel sebenarnya. Cuma maksudnya kalau ada ini, soalnya kalau singkatan itu nggak apa-apa juga sih, tapi biar bisa dibaca aja gitu. Gitu. Kita ini apa sih diskusi ya, diskusi gitu kan, cerita-cerita. Iya. Cari aja ininya kastengel apa kepanjangannya mikir Den. Kalau pengen Oh kastengel. iya. Kastengel kepanjangannya apa ya? Aku ketik ya. Kelompok enggak. Ke apa? Itu kan nulisnya. Iya. Padahal ngetiknya di share screen aja, Kang. Terus di whiteboard. Note ya. Janganlah nanti ketahuan. Jadi kastengel itu kalau by Google adalah kue kering yang cukup populer di Indonesia dan prosesnya dipanggang di oven. Udah gitu doang sih. Sejarah. Singkatannya apa ya? Kasta. Kasta tenggelam. Kasian. Kasian tengoklah kami. Apa? Kasianilah tengoklah kami. Enggak ya? Kasianlah tengoklah kami. Menggambarkan Kang Fatrul ya itu ya. Mie bakso. Apa mie bakso? Kastengel mie bakso. Aku gede banget. Apa ya?
Kastengel, mie bakso, rendang, rencem, dan rendang. Rencem apa, Kang? Oh ya, enggak. Itu kirain bahasa Indonesia, bukan ya? Salah. Emang apa artinya? Apa ya? Kayak ribuh gitu. Ya udah itu Salah aja, Kang. bahasa Jaksel. Jangan ah. Nggak artistik. Aku nggak ada ide kalau kayak gitu-gitu. Rendang tuh rendang udahlah. Jadi ntar kalau mau jualan rendang, udah ada namanya rendang. Terus kita nggak ada yang orang Padang. Aku Padang. Kita pause dulu ya, kita mikir. Lah kok 2? Tuh kan nge-freeze kan, lihat sendiri kan nge-freeze. Yang satunya lip. Aku pause. Belum Dina. Oh, belum ya? Jeng. Start video, Kang. Berubah. Pakai HP. Berubah tempat. Gak apa-apa. Jadi, sedari tadi sebenarnya kita sudah merumuskan banyak nama. Dari apa aja nih? Dari kastangel, mie bakso, rendang, cookies, opor ayam. Dan kita sekarang jadi tahu Kang Fatrul suka nggak nyambung. Contohnya nih ya, opor ayam, obrolan penting orang-orang yang nyambung. Hah, itu apa? Dan satu lagi, yang tadi bawah. Itu out the box. Terus martabak manis. Mari tahu banyak, itu nyambung martabak. Manisnya sama Fatrul, Dina Septi. Nggak nyambung juga. Septi. Filosofinya luas kalau martabak manis itu. Semua orang suka. Semua orang suka. Nama koala tuh artinya tidak minum. Iya udah dikasih tahu, nggak surprise. Fatrul. Kan dikat. Nggak bisa dikat. Ya itu dia, jadi namanya adalah apa, Sep? Koala. Apa itu? Kumpulan ngobrolan ala-ala. Dengan acara Dikti. Ya itu nanti jadi acara yang pertama. Oke, udah dulu untuk yang sekarang. Udah kelamaan. Lama banget sampai berapa jam ini? 2 jam. Penutupnya gimana nih, Sep? Fatrul lah yang nutup. Kembali lagi di episode Aku nggak bisa opening, nggak bisa nutup. Nah, koala ini akan hadir seminggu sekali di YouTube. Koala bertemakan tentang obrolan yang menurut kita patut dibahas. Apa sih? Udahlah. Aku nggak bisa. Kenapa, Din? Kok berhenti? Ke-mute. Tutup, Kang, tutup. Sengaja di mute. Iya. Tutup. Tutup. Kita bareng aja gini. 1, 2, 3. Dadah. Tadi dulu belum. 1. Sampai jumpa di minggu depan di obrolan selanjutnya. Dadah. Tutup, Kang.